Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, hari ini kita kembali lagi di Cakap-Cakap Tamora, spesial bulan Ramadan nih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sahabat kita juga, sahabat, adik, semuanya lah. Hari ini kita kedatangan Muhammad Arifin. Siap. Ya, Kepala Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Situan. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah Bang. Sehat kan? Sehat kan? Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatannya? Dari pagi tadi, Pak Kades? Dari pagi sampai sore inilah. Hingga Pak Kades agak terlambat sampai di studio Cakap-Cakap Tamora, ya kan? Tapi nggak apa-apa kalau untuk kemaslahatan umat, ada masalah ya kan? Untuk masyarakat, bisa lah diceritakan dulu apa kegiatan dari pagi hingga sore ini. Dari pagi seperti biasa di bulan Ramadan, setiap pagi sebelum ke kantor desa, saya selalu beraktivitas di rumah. Oh, di rumah. Jadi membersihkan halaman rumah dan menanam tanaman yang bermanfaat. Sebagai contoh, pemanfaatan pekarangan rumah, Ketua. Jadi di desa itu Pak Bupati juga menghimbau kepada kami para kepala desa agar menghimbau dan mengedukasikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, menanam tanaman yang bermanfaat. Contohnya apa aja tuh? Kalau di rumah gitu. Di rumah tadi pagi saya tanam terong, terong telunjuk, dan menanam daun sop. Saat ini saya pribadi sedang mencoba membuat desa Sambirejo Timur menjadi desa kembangkul. Jadi di rumah kebetulan ada buah tangan dari dosen ITSI di Medan yang pernah berkunjung di desa Sambirejo Timur, meninggalkan pohon bunga kul, itu saya kembangkan. Gitu. Tapi sampelnya di rumah Pak Kades nih? Iya. Tapi setelah nanti di situ tumbuh ataupun berkembang, kedepannya gimana? Ataukah memang diedukasikan ke masyarakat untuk menanam di rumah masing-masing atau seperti apa? Ya, setelah edukasi ini berhasil, maka ketika bibit bunga kulnya sudah berkembang banyak, tanpa dengan modal memanfaatkan limbah rumah tangga dan tanah organik yang ada di sekitaran rumah, itu akan kita bagikan, bagikan ke rumah warga. Minimal satu rumah satu pohon. Nah, satu pohon itu ketika sudah berbunga, bunga kulnya sudah diambil dan disayur, dia akan tumbuh tunas. Nah, satu pohon itu bisa menghasilkan minimal 15 pohon yang baru. Nah, kemudian setelah beraktivitas jam setengah 9, siap-siap, mandi, bersih-bersih, berangkat ke kantor. Tapi itu setiap pagi tuh? Hampir setiap pagi selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kenapa sebelum di bulan Ramadan? Sebelum-sebelumnya juga sudah dibuat. Namun sebelum-sebelumnya belum praktek tentang pengembangbiakan bunga kul. Sebelumnya saya praktek penanaman cabai caplak, cabai merah, dan cabai kecil. Sudah berhasil? Ternyata ketika penanaman cabai caplak, cabai merah, dan cabai kecil, untuk mengedukasikannya ke warga, tetap butuh bantuan pupuk buatan. Jadi di situ kelemahannya. Kemudian tanpa pupuk, hasil yang dihasilkan dari tanaman cabai tersebut tidak maksimal. Begitu juga dengan tanaman terong di dalam polybag. Saya sudah praktek, bahkan di kantor desa pun juga sebagai tempat edukasi. Tapi kita. Itu kendalanya ya? Ya, kendalanya itu. Jadi nggak semua warga punya jiwa petani. Betul. Jadi setelah saya praktek dengan bunga kul, yang satu bunga kul bisa menghasilkan 15 pohon, alhamdulillah berhasil.
Berhasil ya. Nah, kuncinya hanya peletakan tempatnya, tidak Ya. bisa langsung matahari, Ya, ya. dan penyiraman airnya. Jadi tadi pagi jam 9 alhamdulillah sudah di kantor. Ya. Seperti biasa, hampir setiap hari di kantor desa Sambirjo Timur itu warga pada berdatangan, ada yang ngurus surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ya, ya. Sampai dengan jam 12 ST, di jam masuk zuhur, sholat di masjid di Dusun 10. Ya. Seketika setelah selesai sholat, dapat telepon dari staf saya bahwasanya ada warga saya tiba-tiba pingsan dan nggak sadarkan diri. Kebetulan si warga ini punya riwayat sakit darah tinggi. Jadi spontan saya langsung bergerak karena kebetulan warga tersebut termasuk keluarga saya. Jadi solusinya dibawa kemana? Jadi langsung karena punya BPJS, Ya. ini langsung kami bawa ke rumah sakit Grand Med Pakam. Grand Med Isra ya? Ya, Grand Med. Saat ini sekarang Grand Med Grand Med Ketua. ya? Jadi kebetulan sejak saya menjadi kepala desa, sudah 10 bulan lebih, pelayanan kesehatan dan menangani warga yang sedang sakit itu prioritas bagi saya. Untuk prioritas. Karena apalagi warga tersebut susah. Tapi itu tentang kesehatan memang termasuk komitmen dari awal nggak? Dari sebelum jadi kepala desa, apakah itu sudah menjadi komitmen? Mengenai komitmen menangani warga sakit, Ya. jauh sebelum jadi kepala desa, memang itu Sudah komitmen dilakukan, awal. ya? Iya, waktu saya masih menjabat sebagai kepala dusun di Ya. tahun 2017, pada saat itu saya memahami bahwasanya banyak program-program yang luar biasa di Kabupaten Deli Serdang Ya, ya, ya. yang tujuannya membantu warga yang susah dalam keadaan sakit. Terus gimana cara Pak Kades pada saat itu menjadi kepala dusun? Pasti kan perlu link nih mana-mana untuk mencari misalnya membantu warga kan nggak bisa sembarangan untuk cakap aja terus bisa gitu. Iya. Kira-kira gimana? Bisa dijelaskan? Jadi sejarah pertama kali saya membawa warga sakit itu langsung mengurusnya langsung, Ya. itu di Rumah Sakit Deli Serdang. Saat itu program yang ada adalah Jamkesda, Kesda ya. dan saya tidak tahu kalau warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketika BPJS itu tidak bisa digunakan, Ya, ya, ya. saya pikir bisa menggunakan Jamkesda. Maka dengan niat ingin menolong warga yang sedang kesulitan, Ya. saya bawa langsung ke Rumah Sakit Deli Serdang. Pada saat pemberkasan mentok. Ya, ya. Nah, saat itu itulah awal mula saya kenal dengan Bang Dharma di Putra Dasut. Oh, siapa itu? Jadi itu owner Cakap-Cakap Tamora. Terus, Tadi saat tapi itu- seru nih. Artinya kawan-kawan Cakap Tamora juga harus tahu nih walaupun Muhammad Arifin adalah kepala desa, tapi punya histori nih di masa yang lalu. Jadi bolehlah diceritakan agar bisa mengedukasi, menginspirasi anak-anak muda milenial Tanjung Rawa. Ya. Iya. Pada saat itu ketika punya niat yang kuat, Ya, ingin membantu masyarakat ya, dan memberikan manfaat yang baik, namun terbentur dengan pemberkasan, ya, saya seketika teringat bahwasanya Deli Serdang itu punya kantor DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang. ya. Saya main ke situ menjumpai saudara saya Bang Hendro Maulana, Mahendro sehingga Bang Mahendro Maulana menjumpakan saya dengan Bang Dharma di Putra Tasut. Pada saat itu saya hanya minta ada nggak Bang linknya, Ya, link untuk supaya warga bisa terbantu. Dan akhirnya asbab dari itu memang udah kita perjuangkan karena berkas memang nggak bisa, tapi saya bisa berjumpa karena rekom dari Bang Dharma, kemudian dari anggota dewan yang juga turut membantu. Saya jadi punya link, langsung jumpa dengan direktur rumah sakit
di masa itu Rumah Sakit Umum Kabupaten Deli Serdang. Ya, sebelum Rumah Yang Sakit sekarang Abdul sudah Tomunan, ya. berganti menjadi Rumah Sakit Umum Haji Amri Tambunan. Ya, ya. Jadi alhamdulillah walaupun berkas nggak bisa, Ya. dibantulah dengan namanya Dokter Aci. Ya, ya. Ini Dokter Aci ini anak almarhum Amri Tambunan. Yang sekarang wadir ya. Sekarang dia jabatannya wakil direktur. Ya. Dan beliau memberi warga saya keringanan dari biaya 5 juta Ya. menjadi 2.200.000. Tapi itu Kurang sangat lebih. membantu kali itu ya. Itu sangat membantu dan warga juga sudah berterima kasih Ya. karena perjuangan. Dan pada akhirnya ketika benturan seperti itu dan saya hadapin, akhirnya saya paham bahwasannya Ya. ketika kita membantu warga, pertama niat, kemudian kegigihan dan harus tahu tata caranya. Ya, role-nya ya. Harus paham bagaimana Regulasinya, caranya dan akhirnya sampai detik ini ketika saya masih kadus dari tahun 2017 sampai itu ada warga saya kebetulan tokoh agama Ya. yaitu Ustadz Slamet di tahun 2019 dinyatakan Pak Kadus kita ini udah ngimbangi rumah sakit. Oh. Nah, ngurusin orang sakit aja kerjanya. Kebetulan pada saat itu masih ada BPJS langsung siap. Ya, ya, ya. Kita begitu warga butuh ngurus BPJS di tahun 2017 sampai 2018 akhir masih bisa BPJS langsung siap bagi warga yang susah. Ya artinya Muhammad Arifin ini sekarang kepala desa Sambirejo Timur bukan berarti nggak penuh perjuangan ya pada saat sebelum menjadi kepala desa, bukan hanya berdiam diri tapi sudah ada berbuat di desa ya, walaupun sekecil apapun, Ya. tapi paling tidak bisa bermanfaat buat masyarakat di Sambirejo Timur gitu. Dan itu memang udah observasi ya, artinya udah kita observasi dan itu kebenarannya memang 99% lah ya. Iya. Karena 1%-nya milik Allah SWT ya kan. Iya. Nah, tadi kita sudah cerita sedikit lah nostalgia ya. Nah, sekarang perkenalan dulu. Perkenalan dari seorang Muhammad Arifin dari nama lengkap ya kan. Terus anak berapa, tempat tinggal di mana, istrinya berapa, pasti satu ya. Iya. Pasti satu ya. Oh, ketawa. Apa nih Pak Kades nih? Nah, bisa langsung Langsung dikenalkan di depan kamera Cakap-Cakap Tamora. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Perkenalkan sahabat rekan juang Cakap-Cakap Tamora, Abangda Dharma Adi Putra Tasud. Iya. Saya Muhammad Arifin. Iya. Tinggal di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Iya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kemudian saat ini anak masih 2, istri Masih 2. cukup 1. Iya. Masih 2 Insyaallah. berarti mau 3 ya? Mau 4? Ya, rencana minimal 5 lah kalau bisa. Biar rame juga di rumah. 11 saja lah Pak Kades. 11 saja ya. Atau 12, satu pemain cadangan main bola. Boleh ya. juga. Terus Jadi sejarah singkat mengenai saya. Sebelum saya menjadi kepala desa, sebelumnya saya adalah penggiat organisasi sosial. Iya. Di tahun 2013 pertengahan, di masa itu saya yang tadinya tidak pernah berkeinginan berorganisasi sosial, Iya. seketika ketika berjuang mencari kerja keluar daerah, bahkan pernah ke Pulau Jawa. Oh, udah sampai ke Pulau Jawa juga. Ketika di sana Larang Buana nyari kerja nggak dapat juga, Ya. akhirnya pulang ke kampung halaman di Sambirejo Timur. Saya kembali berdagang. Di masa itu saya jualan kue dan jualan susu kedelai. Karena kebetulan saya berdagang itu paling lama sampai jam 11 pagi. Kemudian dari jam 11 sampai malam kosong. Dari jam berapa tuh paginya? Pagi mulai buat susu kedelai itu dari jam 3. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi sampai jam 6 selesai. Ya. Kemudian jam 6 sampai jam 7 bersih-bersih, mandi, jam 7 jualan. Keliling menggunakan sepeda motor. Itu sebelum ikut organisasi atau juga sudah menjadi kepala dusun? Itu sebelum ya. Sebelum ikut organisasi, itu masih Muhammad Arifin anak rumahan. Anak rumahan ya. Anak rumahan. Apa memang betul anak rumahan? Nanti kita cek lagi ya di Santim.
Terus, nah tadi kan cerita bahwasanya itu sebelum apa ya, sebelum menjadi kepala dusun. Nah, kita mau tahu nih, apa sih awalnya background dari seorang Muhammad Arifin nih? Artinya dari kecilnya gimana tuh? Masa kecilnya di desa itu seperti apa gitu? Masa kecilnya dulu deh. Kalau cerita dari kecil, Ya. kebetulan saya memang waktu masih kecil dulu, saya pindah di Sambir, Jawa Timur pada umur 7 tahun. Oh, sebelumnya kelas- belum di situ ya? Kelas 1 SD. Saya sebelumnya tinggal di Desa Tembung. Oh. Nah, kebetulan memang dari kecil Ya. saya setia bergaul dengan kawan-kawan. Kawan-kawan itu memang banyak ikut ke kita. Oh. Macam kayak main alip ngumpet, main batu dempu, main patok lele, main samberlang, dan permainan-permainan lainnya itu kebanyakan kawan-kawan itu merapatnya mainnya selalu ikut komando. Maksudnya ikut nanti kumpul di rumah sampai sering nanti selepas pulang sekolah makan makanan bareng. Tapi dari zaman dulu berarti udah Nah, ketua suku jadi- ya, ketua suku lah kalau dulu. Jadi- Kalau dulu dibilang. Memang perjalanan luar biasa ini ketua. Ya. Saya sempat juga terjerembab di dunia hitam. Oh iya. Di kelas 4 SD di masa itu saya ikut bergaul dengan orang dewasa dan kawan-kawan ngikut. Kawan-kawan ngikut, ya artinya di dunia hitam itu nggak perlulah saya jelasin detailnya. Sampai kelas 3 SMP. Begitu kelas 3 SMP, mau masuk SMA, kebetulan orang tua usahanya bangkrut. Oh. Bahkan mau masuk sekolah SMA saja tidak bisa. Ya, ya. Maka orang tua saya pesan kepada saya, nak kalau mau sekolah SMA, Ya. kamu harus kerja, Oh. cari duit. Ya, ya. Saya siap. Nah, kita itu kan ketua kalau habis UN, habis ujian akhir nasional, Ya. itu kan pre 1 bulan. Nah, waktu pre 1 bulan itu saya kerja. Oh. Nah, saya itu kerja mocok-mocok, kerja nyetak gipsum, sama kerja ngangkat petugas galon, aqua galon keliling. Jadi, alhamdulillah, hikmah dari kerja itu, Ya. begitu saya 1 minggu kerja, nerima gaji pertama saya itu di masa itu 120.000 1 minggu. 1 minggu. Iya, saya nerima gaji itu kerja banting tulang, saya rasa setengah mati. Itu saya tahun rasa. berapa tuh? Di tahun 2007 ketua. Oh, udah tahun tinggi juga berarti Iya, ya. tahun tinggi. Makanya tahun udah 2000. 120-an. Karena Iya. aku ingat dulu aku di pabrik aja masih di bawah 100 loh. 1 minggu. Iya. kayaknya. Per minggu yang BHL kan. Ya, jadi pada saat menerima uang itu Ya. stagnan, saya berpikir ini uang halal. Ah. Kalau saya keluar malam minggu ke lokasi dunia hitam, Mhm. ini jadi haram nih uang. Pastilah. Alhamdulillah Allah berhidayah, Mhm. saya nggak berangkat malam minggu. Dan uang itu saya kasih kepada keluarga saya. Ya saya berangkat tuh. Setiap malam. Biasanya setiap malam itu pasti keluar. Pasti keluar, pulangnya pasti di atas jam 2. Tapi pada saat itu kenapa tiba-tiba mengurungkan keinginan untuk keluar lah? Qadarullah mungkin dapat hidayah ketua. Oh, hidayah ya. Hidayahnya itu gini. Begitu nerima gaji 120.000, yang biasanya saya nyari uang 300.000 paling hitungan setengah jam ketua. Setengah jam ya? Biasanya. Karena di dunia tadi ya. Ya, nah, yang nggak perlu saya jabarkan rinciannya. Jadi alhamdulillah di masa itu saya berhasil mengumpulkan uang dalam 1 bulan itu Ya. dengan lembur-lemburnya kurang lebih 750-an. 750.000. Nah, dibantulah sama saudara 250.000 untuk daftar sekolah cerdas murni. Oh, gitu. Qadarullah di sekolah cerdas murni di masa itu kan masa transisi saya dari dunia hitam hijrah ke dunia yang tidak hitam. Tapi yang paling menariknya dan tapi masih ikut masuk ke dalam dunia hitam tuh di kecil ya, waktu kecil ya. Iya. Dari SD ya. Nah, itu yang jadi pemikiran bagi kita gitu. Kenapa? Nah, ini mau ditanya, kenapa pada saat kecil itu Muhammad Arifin ini bisa terjebak di dalam dunia itu gitu? Pasti kan ada pemicunya ya, ada sebab dan akibat. Kira-kira bolehlah disampaikan karena
itu kan sebagai kenang-kenangan hal buruk, tapi bisa menjadi hikmah juga. Sekarang Pak Muhammad Arifin udah menjadi kepala desa, jadi kita nggak perlu malu. Ya. Jadi kenapa bisa terjerembab? Ya. Ketika anak-anak itu dominan dengan ikut-ikutan gitu. Oh. Apalagi SD. SD beranjak ke SMP, di situ itu posisi labil-labilnya, pantang disenggol. Ya, betul. Kalau saat sekarang ini, makanya saat ini polemik, saat ini yang udah nggak tabu lagi adalah tawuran. Tawuran ya. Di kalangan remaja. Nah, kebetulan di tempat tinggal saya dulu itu ada permainan-permainan kecil, tapi permainan itu judi. Judi. Nah, kecil yang terbuka dia, anak-anak juga main. Oh. Sehingga dari yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Itu bebas gitu. Bebas, siapa Untuk saja siapa boleh aja main. boleh. Oh. Nah, nggak ada yang larang pula gitu. Di masa itu, maka saya flashback, merugi juga lah orang tua yang tidak melarang anaknya ke situ. Dan kebetulan saya kucing-kucingan, saya nggak pernah ketahuan orang tua gitu. Orang tua tuh nggak tahu, orang tua tapi tahu. artinya itu bukan niat kan? Enggak. Tapi karena ikut-ikutan tadi ya. Jadi awalnya ikut-ikutan, sehingga ketagihan. Walah. Cuma Itu memang kayak di bersyukurnya TV-TV ya. saya tetap ada rasa takut dengan orang tua. Takutnya, tetap ada rasa Tetap takut. ada rasa takut. Orang tua tuh nggak pernah tahu. Dan sesibuk apapun saya main-main, dari kecil memang orang tua saya, khususnya mama saya, itu ngasih amanah. Ya. Pokoknya nak, main-main tetap ingat pulang jam 5, sapu halaman. Kasih Jadi kepercayaan lah ya. kebetulan halaman rumah saya itu imbang-imbang juga sama halaman ketua nih. Agak besar Setiap ya. sore ini harus nyapu. Iya. Nggak peduli mau sesibuk apapun main-main di luar, Yang penting pulang nyapu. pulang harus nyapu. Nah, amanlah di rumah. Jadi orang tua nganggapnya saya baik-baik saja. Padahal ya di luar ya permainannya yang dunia hitam. Iya. Sehingga alhamdulillah itulah tadi. Saya bersyukurnya dulu, cuman bersyukurnya dulu saya tidak pernah mencoba yang namanya narkoba. Oh enggak ya. Kalau narkoba enggak Di ya? masa saya kecil, di tahun 2021, pada saat saya kelas 6 SD, 2024 kelas 6 SD. Di 2022, 2023 sampai 2025, itu kalau ganja aja gampang dicari gitu. Pasti. Bahkan ngelintingnya pun di pinggir jalan. Iya. Karena waktu Tapi itu ya, belum ada undang-undangnya. Bersyukurnya saya di masa itu, pemuda-pemuda di masa itu melarang. Oh. Ketika ada anak-anak minta atau anak dekatnya diusir, dilarang. Dilarang ya. Itulah bersyukurnya, dan saya memang nggak pernah minta. Saya masa itu yang paling pantang minta-minta sama, Paling apalagi yang kayak pantang, gitu, kayak gituan. Paling kalau minta makanan lah sama kawan-kawan. Iya. Jadi itulah sejarah singkatnya. Memang sejarah kelam itu saya ketua. Pada saat masih SD kelas 5 saya sudah dipanggil RT ketua. Oh. Kenapa gitu? Jadi RT itu namanya Raja Tuo. Raja Tuo. Raja Tuo. Itu artinya apa tuh? Main. Oh, mentuo. Nah. Jadi saya dijulukannya Raja Tuo gitu. Itu tadi yang saya bilang, nggak tempo setengah jam, 300.000 udah di tangan saya. Berarti dia lebih ke judi ya? Nah, Bukan jadi, narkoba tapi ya? begitu saya berhenti, saya malu juga gitu. Ketika buka sejarah ini saya malu dengan kawan-kawan SMA. Karena ketika kawan-kawan SMA main ke rumah, saya dipanggil kawan-kawan di rumah RT. Masih juga? RT terus sampai tamat sekolah. RT itu tetap jadi nama panggilan. Tapi sekarang udah jadi kepala desa nggak kan? Sehingga, iya alhamdulillahnya pecahnya itu tadi, walaupun kita udah tobat, Iya. di tahun 2013 saya beneran jadi RT. Oh iya betul. Rukun tetangga, ketua. Nah, itu saya menganggap ini mungkin doa semua orang. Iya. Karena manggil saya RT dan kawan saya pun akhirnya jadi RT beneran. Iya. Jadi udah nggak malu lagi lah Muhammad Arifin yang panggilan di rumahnya Ipin. Iya. Sudah nggak malu lagi dipanggil RT. Jadi awal mulanya saya di pemerintahan di tahun 2013, di bulan 11 di tanggal 19, itu pertama kali saya bertugas sebagai RT. Nah, itu bisa beranjak
bisa beranjak menjadi RT itu yang pertama, karena keseharian saya jualan. Oh, jualan. Dari pagi jualan itu cuma sampai jam 10, paling lama jam 11. Kebetulan RT di masa itu nggak ada gajinya ketua. RT itu kerja sosial. Nah, bahkan sampai detik ini pemerintahan Deli Serdang itu tidak menganggarkan uang minyak lah minimal untuk RT. Nggak ada ya? Rukun tetangga itu nggak ada. Makanya di Kota Madia boleh dicek saat ini hanya Kepling. Tidak ada RT lagi karena memang negara di wilayah Sumatera Utara. Tapi kita masih pakai RT di situ. Di desa masih. Di desa masih ya? Wajib malahan. Wajib ya. Nah, tapi sampai sekarang nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada apa namanya? Nggak ada gaji atau Nggak ada. salary ya? Ya paling dia ketika membantu warga, ucapan terima kasih lah dari warga. Tapi itu masukan itu, Pak Kades. Menjadi solusi juga, bisa mencari solusi. Karena kan ya paling nggak ada yang bisa dipikirkan untuk RT tadi gitu. Masa kalau untuk salary pun nggak ada gitu. Kalau itu sudah ada gitu. Sudah ada ya? Sudah ada, sudah dipikirkan dan alhamdulillah. Tapi Pak Kades yang memikirkan? Udah bersama Kadus lah. Ya artinya pemerintahan desa kan? Iya. Nah tapi ke depan harusnya pemerintahan Kabupaten Deli Serdang harus memikirkan juga. Ya mudah-mudahan. Ya harus. Insyaallah. Dan itu harus kita kasih support lah nih. Ya. Ke Pemkab juga, artinya ya lihatlah yang kayak gitu-gitu tuh perlu gitu karena nampaknya sepele itu tapi kecil itu yang diharapkan, tapi bagi orang yang menerimanya seperti RT tadi itu sebuah apa ya luar biasa kan, bisa untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Jadi kebetulan memang makanya RT itu ketua harus yang sudah punya kerjaan utama. Harusnya gitu ya. Ya, berarti sekarang nggak ada pekerjaannya. Ya, RT tetap ada pekerjaannya. RT dia tetap harus kerja ketua. Oh iya. Nggak bisa dia kayak kalau sekarang kepala dusun wajib nggak boleh ada kerjaan utama. Kerjaan utamanya harus kadus. Oh iya. Itu undang-undangnya ada di Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah termaktub. Bahwasanya staf desa itu adalah kadus juga termasuk. Dia memang harus foksinya memang harus kadus, tidak boleh ngambil lagi kerja lain di tempat lain. Artinya kerjaannya bisa 2, 3, 4 gitu. Nggak bisa. Ya. Kalau RT baru. RT bisa? Nah bisa, karena kan memang nggak ada gajinya ketua. Nggak ada keterikatan sebenarnya ya? Iya, dia memang kalau dibilang nggak ada terikatnya, ya terikat juga sama kadus. Iya, karena kompak. Ya artinya terikat sama kadus, tapi bukan terikat secara administrasi di dalam pemerintahan kan? Iya, tidak. Tidak. Karena mereka tidak ada SK yang resmi. Ya, artinya kebijakan kan? Iya. Kebijakan pemerintah kecamatan atau desa ya biasanya? Kalau RT itu memang dia himbauan dari Pemkab, dari Bupati, sampai turun ke bawah, camat, melalui camat himbau kepada kepala desa menghimbau kepada kepala dusun. Tapi kenapa nggak punya anggarannya untuk RT? Padahal itu dari atas. Karena mungkin gini ketua. Ya. Untuk menganggarkan RT itu satu dusun 3 atau 4 minimal ketua. Oh. Satu dusun. Oh, dia satu dusun harus 3 atau 4? Iya. Nggak bisa satu ya? Nggak bisa ketua. Nggak mampu ya? Nah, kemudian kan tetap tanggung jawab penuhnya bukan di RT. Tetap di kadus? Kepala dusun dia ketua. Jadi ada apa-apa bukan RT yang dilimpahkan. RT itu fungsinya hanya membantu kepala dusun ya? Nah, makanya kepala dusun lah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada kepala dusun agar memikirkan ketika kita terjun yang memang mana tahu kadang-kadang kan rezeki itu nggak dari gaji aja ketua. Betul. Kadang-kadang ada orang yang dermawan ngasih bagi sama RT, jangan dimakan sendiri. Nah, jadi bagaimana bisa ngontrolnya? Itu gampang ketua. Oh iya. Jadi dusun itu kan ada wilayah. Ya. Anggap wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara dan wilayah selatan. Ketika warga yang diurusi wilayah timur, di RT timur yang dilibatkan. Oh gitu. Nah, ketika urusannya warga wilayah barat, RT wilayah barat yang dilibatkan. Sesuai tupoksi tempatnya juga ya, daerahnya. Itu dia. Kalau di dusun, di desa, di RT 1, 2, 3, dan 4. Ada juga kepala dusun yang membuat wilayah. Berarti kalau misalnya di Samberejo Timur sendiri, berapa desa? Dusun. Dusun. Berapa dusun? Ada 11 dusun. 11 dusun? Iya. Berarti RT-nya satu dusun itu 4? 3 atau 4. Kali 11.
Iya. Banyak juga ya. Nah, jadi kurang lebih 40 RT. 40-an ya. Jadi itulah, jadi RT saya tahun 2013. Ya. Qadarullah di 2016 kepala dusun saya ngundurkan diri. Ya. Saya ditunjuk sebagai Kepala dusun. pelaksana tugas Oh, di PLT masa dulu. itu. Ya, ya. Pelaksana tugas sementara karena transisi. Kepala desanya pun PLT juga. Kenapa pada saat itu mereka memberikan sebuah kepercayaan sebagai PLT kepada Muhammad Arifin? Kalau menurut Muhammad Arifin, karena apa gitu? Kalau kita tarik benang lurus karenanya pastinya karena Allah Subhanahu wa taala Ya, gitu udah lah. pasti. Kalau Kalau itu udah ditarik pasti. benang lurus. Tapi Namun, kan ada ceritanya. pasti. penilaian dari pimpinan Ya. pimpinan di desa itu, pimpinan kantor sekdes, pimpinan utamanya kepala desa. Ya, ya, ya. Mereka lah yang menilai. Salah satunya kebetulan masa itu kepala desa yang terdahulu sudah habis masa jabatannya di masa itu. Ya. Karena menuju pemilihan 2016. Ya, ya, ya. Nah, saya diangkat di 2016 di bulan 1, Ya. tanggalnya tanggal 29. Ya, ya. Jadi, kenapa saya ingat kali dengan tanggalnya? Satu hari saya diangkat, saya itu baru siap operasi dari rumah sakit, kondisi badan masih ada selang untuk mengeluarkan cairan dari tubuh. Oh, ya. Hari ini diangkat, besoknya ada orang perang di dusun saya. Berantem gitu. Orang mau bacok-bacokan Oh. hanya karena batas tanah. Makanya saya nggak pernah lupa tanggal itu. Tanggal itu ya. Jadi saya lah menengahkannya. Jadi kenapa saya bisa jadi kepala dusun? Yang pertama karena amanah itu ditunjuk sama kepala desa. Kebetulan ada 2 RT. Oh, memang kadus wewenangnya kepala desa lah. Iya. Oh ya. Tapi Jadi- bisa nggak warga masyarakat memberikan masukan nih kepada kades bahwasanya dia mau minta nih kalau bisa ini Ya. dari kami misalnya. Bisa nggak? Bisa. Oh, Nah bisa inilah ini tadi belum siap tadi. Oh Ketua. iya, iya. Jadi begitu saya ditunjuk, Ya. kata kepala desa kalau nanti polemik, karena di masa itu saya masih lajang tuh. Oh, betul, betul. Polemik Ya. mungkin akan diadakan pemilihan. Oh. Dan saya juga sampaikan kalau seandainya masyarakat nggak terima dan demon, jangan ditahan, turunkan aja saya sebagai kadus. Jadi karena memang mungkin masyarakat sudah melihat kinerja saya, jadi RT selama 2 tahun lebih, Ya. di situ banyak sekitar 90% masyarakat setuju Setuju ya. saya menjadi kadus. Oh. Memang ada yang nggak setuju, tapi nggak saya marahi dan nggak saya halang-halangi. Yang nggak setuju itu saya kasih jalan. Kalau bapak nggak setuju saya jadi kadus karena saya masih lajang, belum menikah, gampang caranya pak. Bapak bawa angkot, kumpulkan massa, datang kantor desa seperti orasi. Pasti saya turun jadi kadus. Qadarullah, masyarakat malah menghalanginya, menghalangi warga yang nggak terima saya jadi kadus. Ini masyarakat yang pro masyarakat dengan Muhammad Arifin nih. Yang pastinya. pro karena mungkin melihat apa yang udah saya buat waktu RT terdahulu. Ya, ya. Dan saya juga melarang, jangan bentrok lah gara-gara saya. Nah, tapi karena masyarakat memang menyampaikannya juga santun, dan kebetulan yang nyampai Rami. Karena di forum itu ketua. Di forum menyatakan nggak terimanya, di forum wirid, kurang lebih ada 60 sampai 70 orang yang mendengarkan itu. Nah, jadi dari 60 sampai 70, 95%-nya setuju saya jadi kadus. Oh. Nggak ada masalah gitu, karena saya diangkat jadi kadus itu di acara Isra Miraj. Diumumkan sama kepala desa bahwasanya kadus Dusun 9 saat ini sementara Muhammad Arifin. Nah, disitulah qadarullah pemilihan kepala desa. Ya. Saya sempat di ujung tanduk. Maklum, saya udah siap memang masa itu untuk diberhentikan karena memang saya nggak bantu Pas kepala desa yang mau pemilihan terpilih. kepala desa kemarin. Ya, pada saat pasca, setelah pemilihan, setelah selesai Ya. pemilu pilkades, Ya. saya itu udah pasrah juga kan. Karena memang saya juga nggak membantu kepala desa terpilih, saya sadar diri. Sehingga
saya pasrah. Namun qadarullah 3 bulan setelah kepala desa terpilih dilantik, tiba-tiba saya dipanggil. Sama? Untuk kepala desa terpilih yang masa itu nggak saya bantu untuk melanjutkan menjadi kepala dusun tetap selama 1 periode beliau di periode kedua. Jadi saya jalani di masa itu. Saya tidak menyangka Allah berikan amanah itu kembali. Padahal saya tahu sudah ada orang yang mau menggantikan saya dan bahkan berkasnya sudah masuk. Sudah masuk ya. Tapi karena Undang-Undang Nomor 6 2014 tidak bisa sembarangan. Qadarullah saya tetap menjadi kepala dusun. Sehingga di masa itu satu keluarga dan beliau adalah guru saya, kepala dusun terdahulu yang nyalon kepala desa kalah. Dia pesan kepada saya, Pak Ipin, Pak Kadus, ini saat ini jabatan Pak Kadus mungkin di ujung tanduk. Tapi kalau Allah berkehendak, tetap seperti ini, ayomi terus masyarakat. Di tahun 2022 nanti Pak Ipin nyalon jadi Kades. Nah saya bilang, belum tahu Pak Le. Belum tahu Pak Misdi. Namanya Pak Misdianto. Tokoh masyarakat Sambir Jawa Timur, Misdianto SE. Beliaulah guru saya di pemerintahan. Awalun saya duduk di pemerintahan, beliaulah yang narik dan beliau yang ngajarin saya. Beliau selalu berpesan, selalu ayomi dan selalu urus masyarakat. Jangan cerita finansial, yang perlu ketransparanan, namun jangan nunggu finansial baru bergerak. Bergerak aja dulu ya. Bergerak dulu, urusin dulu, mudah-mudahan nanti ada hikmah. Sehingga alhamdulillah berjalan waktu menjadi kepala dusun, juga menjalani organisasi di desa, yaitu organisasi remaja masjid desa. Di tahun 2014 saya menjadi pengurus di remaja masjid desa, yaitu Horma, yang awalnya pengurus remaja masjid dusun, yaitu perdana. Naik tingkat desa di Horma, himpunan organisasi remaja masjid desa Sambir Jawa Timur, melalang buana ke dusun-dusun, sampai hampir semua remaja di dusun itu kenal dengan yang namanya Muhammad Arifin. Karena kebetulan kalau berdiri paling tinggi gitu di desa, jadi gampang nih. Mungkin paling jelek juga mungkin yang hitamnya karena keliling-keliling. Jadi di tahun 2019 saya berkiprah masuk remaja masjid lagi tingkat nasional. Di masa itu saya masuk remaja masjid BK PRMI tingkat kecamatan dan semakin berkiprah. Dan sebelum 2019 di 2018 juga saya berkiprah di organisasi ternama juga nasional juga, yaitu Fokusmaker Kecamatan. Saya megang ketua kecamatan hingga menjadi sekretaris Deli Serdang di Fokusmaker Deli Serdang. Hingga sejarah yang sudah saya laluin, kemudian saya melihat kans juga di masyarakat. Banyak juga masyarakat yang sudah kenal. Maka di tahun 2020 saya nyatakan, sebelum saya ngomong minta restu dengan Mama, saya nyatakan dalam hati saya mau nyalon sebagai kepala desa. Saya datengin Mama terlebih dahulu. Inilah orang tua, yang paling penting lah ridho orang tua, Mama Bapak. Saya jumpai Mama Bapak, minta izin, alhamdulillah Mama ngizini. Selagi itu keinginanmu dan itu untuk kebaikan, insya Allah Mama selalu mendukung. Begitu Mama ngerestuin, langkah kedua adalah minta izin dari istri. Memang istri luar biasa juga, ini istri saya ketua. Saya minta izin dari istri. Alhamdulillah istri ngizini dengan syarat juga. Saya sampaikan sama istri, kalau nanti sudah masuk waktunya di seleksi bakal calon menjadi calon, kemudian calon setelah ditetapkan sebagai calon keluar nomor urut, saya harus memikirkan berkampanye. Itu selama 1 tahun lebih istri saya lah yang mengondisikan untuk makan di rumah. Kerjasama kami. Jadi uang yang saya punya untuk pergerakan, untuk modal pergerakan, kemudian alhamdulillah relasi sahabat, rekan juang juga banyak membantu, sahabat-sahabat senior-senior juga banyak membantu.
adik-adik seperjuangan juga banyak membantu, sehingga Allah takdirkan, Allah beri amanah ini semua ridha Allah. Ya. Di pemilihan tanggal 18 April kalau nggak salah, 2022 lalu, saya terpilih menjadi kepala desa. Ya. Jadi Sampai sekarang ya. sampai sekarang ya, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini dengan baik, Ketua. Amin. Jadi gini, kita mau tanya-tanya lagi nih. Jadi bagaimana nih motivasi seperti apa gitu yang ditanamkan dari seorang Muhammad Arifin sehingga tidak pernah menyerah nih dan selalu sabar mengikuti sebuah proses sehingganya alhamdulillahnya hari ini depan saya menjadi kepala desa. Bisa nggak diceritakan? Ya. Motivasinya Ya. mungkin sejak saya mengikrarkan diri Ya. di tahun 2013 yang silam, saya mau berkecimpung dan bercengkrama di masyarakat. Di masyarakat. Sejak itu, saya memang selalu berpikir dan selalu maju untuk masyarakat, Ketua. Oh. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya buat di desa, mulai dari kegiatan organisasi sampai kegiatan kepemerintahan dusun, itu selalu bersentuhan dengan masyarakat langsung. Masyarakat langsung. Nah, motivasinya saya yakini ketika kita yakin dan sungguh-sungguh Ya. dalam mencapai tujuan, pasti akan hasil yang sesuai kita butuhkan. Dan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar Ketua. Alhamdulillah, setiap proses yang kita laluin, Ya. hasilnya selalu sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Selanjutnya bagaimana strategi seorang Muhammad Arifin nih, yang notabene-nya Kades Muda ya, dalam mengembangkan potensi desa Samberjo Timur? Dalam mengembangkan potensi desa yang ada di Samberjo Timur, Ya. langkah pertama saya menggali potensi sumber daya manusia apa yang ada di Samberjo Timur ini. Berarti lebih ke pemberdayaan ya? Iya, karena memang Wah. Samberjo Timur ini desa yang semi kota, Ketua. Oh. Dia kalau kita buat desa wisata, lahan itu sudah payah didapat. Oh. Tapi masyarakatnya, ada masyarakat yang multi talent. Nah, kemudian cara pengembangannya juga menjaga generasi muda, Ketua. Jadi desa itu bisa maju, Ya. salah satunya karena sumber daya manusianya semakin baik. Oh, betul. Yakin itu salah satu syarat desa maju. Benar. Dari SDM ya. Kalau sumber daya manusia masyarakatnya itu tidak baik, Ya. jangan mimpi akan bisa membuat desa itu menjadi lebih baik. Tapi yakin ketika sumber daya manusianya itu baik, Ya. mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di desa itu akan muncul dengan sendirinya, Ketua. Benar. Nampak dia. Contoh saat ini di desa Samberjo Timur itu ada sanggar seni perdana Ya. yang di dalamnya anak muda. Dari sanggar itu bisa mengimajinasi generasi-generasi untuk berkreasi, untuk gabung karena sanggar itu terbuka untuk umum. Iya, iya. Kemudian saat ini lagi menggali akan membuat juga sanggar drama yang ada di Dusun 10 Raya. Nanti dia sanggar itu atas nama desa. Iya. Tapi base camp-nya, sekretariatannya di Dusun 10 Raya. Kemudian mendukung penuh kegiatan remaja masjid, baik remaja masjid dusun, remaja masjid desa, Horma, kemudian DPDes BK PRMI. Kebetulan di Samtim ada, Ketua. Oh, ada ya. Nah, Mungkin kenapa seorang Muhammad Arifin sangat care lah ya, artinya kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, karena memang basicnya juga pernah di situ ya. ya, Itu salah satunya pasti ya. ya. Kemudian juga jangan lupakan kaum tuanya, Ketua. Oh iya. Teknis yang saya lakukan adalah Ya. menggandeng ketua-ketua wirid. Oh, tokoh-tokoh lah ya. Ya. Nah, ya ketua-ketua wirid itu. Berarti, tapi jujur ya, apakah itu adalah salah satu dari kesuksesan Muhammad Arifin
sebagai kepala desa sekarang, itu termasuk nggak faktor itu? Termasuk itu. Termasuk ya. Termasuk. Karena mereka juga yang membantu saya. Oh. Nah, mulai dari dukungan, doa, Ya. bahkan nyoblos. Ya, ya. Sampai-sampai ada yang dipidui. Ini ya udah dicoblos nomor 2. Oh. Muhammad Arifin, nah, gitu-gitu gitu. Nah, selanjutnya apa nih? Adakah program-program wajib nih dan rutin ini yang dilakukan bersama masyarakat ya? Jika ada, apa saja programnya? Program wajib dan rutin Ya. yang dilakukan bersama masyarakat, Ya. yang dibuat pemerintahan Desa Sambido Timur Ya. dan dibuat oleh masyarakat. Ya. Untuk program wajib dan rutin pemerintahan, selain bulan puasa, setiap Rabu pemerintahan desa itu bergotong royong, mengajak masyarakat yang kebetulan nggak kerja. Ya. Bergotong royongnya dari dusun ke dusun. Kalau ada tumpukan sampah, ya rame-rame bersihin sampah. Kalau ada yang mau membuat titi gang, rusak, gotong royong. Gotong royong. Dananya pun swadaya masyarakat dan swadaya pribadi dari rezeki orang pemerintah. Tapi keren. Artinya gini, Sambirejo Timur itu memang masih banyak orang-orang yang apa ya, yang berjiwa apa ya, bermurah hati gitu. Artinya sosial. Artinya gini, mau gitu bergotong royong bahkan mengeluarkan biaya dari apa namanya masing-masing warga ya. Ya. Kemudian remaja masjid juga ada kegiatan rutinnya. Ada remaja masjid yang melakukan bersih-bersih masjid. Kemudian Sampai dengan sekarang dilakukan tuh? masih. Kemudian melakukan wirid akbar remaja masjid. Ya, ya, ya. Nah, di ibu-ibunya Ya. akbar desa juga ada. Perwiridan akbar desa rutin setiap bulan. Oh, tetap ada ya. Yang jamaahnya minimal 300 sampai 500. Yang hadir Ya, ya. dari masing-masing dusun. Nah, satu dusun nanti ngirimkan, ada 11 dusun, Ya. 10 sampai 15, bahkan ada yang sampai 20-an. Ya. Nah, jadi kegiatan lainnya untuk gotong royong pribadi, kadus, berinovasi, setiap 1 bulan minimal sekali mereka buat gotong royong. Nah, tanpa kolaborasi dengan pemerintahan yang lain. Ya. Jadi kalau di hari Rabu kolaborasinya seluruh pemerintahan, kalau di hari Minggu kadus, tempatan, kepala dusun, tempatan itu membuat gotong royong sebulan sekali atau minimal 2 bulan sekali bersama warganya. Ya. Nah, selanjutnya yang mau kita tanya, karena waktu juga mau menunjukkan 1 jam, nggak terasa nih Pak Kades. Ada nggak sosok orang atau seseorang yang menginspirasi seorang Muhammad Arifin ya, sehingga termotivasi dalam perjalanan hidup lah, dan sehingga menjadi kepala desa sekarang? Artinya kan punya sosok orang yang menjadi apalah ya, role model lah, ataupun menjadi kita termotivasi dengan sosok itu gitu. Banyak ketua. Banyak ya. Jadi bisa disebutkan? Bang Dharma, Ya. saya punya sosok yang sangat luar biasa. Dari saya sebelum masuk ke masyarakat, dari mulai saya SMA, saya punya satu sosok yang sangat luar biasa. Itu adalah orang tua saya. Orang tua. Itulah Ya? ibu saya. Ibu ya. Jadi mama saya ini adalah sosok yang gigih, Gigi. nggak pernah nyerah. Tidurnya paling lama, bangunnya paling cepat. Karena mama saya itu pedagang gitu. Dan memikirkan anak-anaknya juga. Jadi ya? demi anaknya, demi keluarga, Ya. demi membantu suami, dia nggak pernah mengatakan lelah. Ya, ya. Walaupun saya tahu waktu tahun 2013 itu mama saya udah 5 kali operasi gitu. Oh. Operasi Tapi apa tuh? nggak pernah dia merasa, oh iya saya pernah operasi, saya pernah sakit besar gitu. Oh. Jadi itu sosok di dalam di keluarga itulah mama saya sendiri. Kemudian di lapangan banyak ketua. Banyak ya. Kalau di desa itu ada sosok senior saya, yaitu Ustadz Eko Prastiono, Ya. kemudian Bang Teguh Imam Darmadi, Ya. kemudian abang-abang yang lainnya. Ya. Di luar desa, di Kabupaten Deli Serdang juga ada. Ini juga udah saya anggap abang saya,
yaitu owner Cakap-Cakap Tamora. Oh gitu ya. Bang Dharma Adi Putra Tasud salah satunya. Beliau Iya. juga gigih juga dalam perjuangan. Juga sejatinya beliau juga ketika berjuang juga, kalaupun seandainya kawan nggak bisa bantu, nggak jadi pusing kepala, tapi perjuangan beliau tetap dilanjutkan sampai apa yang mau dibuat harus tercapai. Harus. Nah, mudah-mudahan niat dia, niat bang saya itu, Bang Dharma Adi Putra Tasud, ketua kenal kan? Kenal. Iya, Insya Allah mudah-mudahan niat dia dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Menjadi Amin. tokoh Deli Serdang yang juga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin, amin, amin. Nah, kita ketiga pertanyaan terakhir nih, karena memang sudah mau apa ya, sudah 1 jam. Terus apa harapan ya? Apa pesan lah, pesan dan harapan seorang Muhammad Arifin yang memang notabene ya kepala desa di Samberejo Timur. Tapi hari ini kita bercakap-cakap Tamora ini domisilinya di Tanjung Rawa. Ya. Artinya apa pesan dan harapan Bapak Kepala Desa lah ya, Bapak Kepala Desa Samberejo Timur, Percut Setuan kepada anak-anak muda milenial Tanjung Rawa. Ya. Pesan dari saya Ya, untuk anak-anak muda milenial, ya, khususnya di Tanjung Rawa ya, dan umumnya Kabupaten Deli Serdang. ya, Di zaman milenial ini kita harus cermat. ya. Contoh simpel, Mhm. saat ini hampir semua kalangan remaja, pemuda itu main skater. Ya, Padahal skater itu kalau kita kaji dalam agama ternyata itu judi. ya, Jangan terpancing dengan bacaan sedekah. ya, Kemudian juga jangan sampai terhipnotis dengan game. ya. Ya. Games itu kalau di negara lain Hah? itu pecandu game harus direhab. Nah, Oh. kalau di negara kita kan tidak. Nah, sebenarnya games itu untuk mencuci. Ya, ya, Mencuci pikiran anak-anak muda. Ya. Maka anak-anak muda Tanjung Murawa khususnya ya, jangan terpengaruh dengan game sehingga ikut-ikutan yang namanya tawuran. Karena Nah, tawuran ya, ya, udah nggak tabu lagi, itu juga terpengaruh dari game yang ML, PUBG. faktornya ada dari situ juga ya. Ya, termasuk. Karena anak remaja ini ketika anak remaja atau anak muda Ya, melihat itu langsung, oh bisa juga ini dipraktekkan. Ya, ya, ya. Kemudian untuk anak muda, jangan takut untuk berbuat baik, Ya, yakin usaha yang baik pasti akan menghasilkan yang baik pula. ya, ya. Juga jangan menyerah. Ya. Saya punya semboyan Hah? untuk berbuat baik, Ya. maju terus, pantang mundur. Nah, Asik. itu semboyan. Ya. Itu semua yang mengingatkan saya waktu kita sama-sama di Fokus Maker Deli Serdang ya. Nah, selanjutnya apa nih harapan kalau tadi pesan dan harapan buat anak-anak muda milenial Tanjung Rawa. Kali ini adalah harapan buat Kecamatan Tanjung Rawa. Karena kita tahu Tanjung Rawa ini adalah pintu gerbang apa ya? Pintu gerbang internasional. Ada Kuala Bandara Namu, Kuala Namu. Bandara Kuala Namu. Bisa disampaikan oleh Muhammad Arifin lah. Pesan untuk Tanjung Morawa, saya punya satu pesan Ya, kepada kita semua seluruh elemen, ya, terutama pemerintahan terkait ya, dan elemen yang peduli dengan masyarakat. ya, ya, ya. Ayo, tidak ada kata terlambat. Kita rangkul anak-anak muda. Ya. Jangan lupa pesan Bung Karno, 10 pemuda bisa menggoncangkan dunia. Ya. Maka cakap-cakap Tamora yang luar biasa ini adalah wadah Ya. yang bisa memotivasi pemuda Ya. agar bisa membuat Kecamatan Tanjung Morawa ini Ya. menjadi lebih baik lagi. Karena kebetulan Tanjung Morawa pada saat Kanca MTQ beberapa hari yang lalu Ya, 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 ya. mendapat juara umum. Juara umum ya. Maka jangan malu-malui juara umumnya, Ya. tunjukkan bahwasannya Oh ya. masyarakat Tanjung Morawa khususnya Ya. pemuda-pemudanya memang benar-benar layak menjadi juara umum. Amin, amin. Amin. Nah. Keren. Nah, ini yang pertanyaan terakhir dari kami nih, dari tim juga Cakap-Cakap Tamora, tim kreatif Cakap-Cakap Tamora. Karena kita mau cerita sedikit nih, bahwasanya kenapa nih Cakap-Cakap Tamora kita hadirkan ataupun kita lahirkan di Kecamatan Tanjung Morawa, emang dari niat yang tulus, bahkan tanpa profit.
kalaupun dapat profit berarti itu bonus bagi kami. Jadi memang keinginan kami bagaimana caranya untuk menaikkan kreativitas anak-anak di Tanjung Merawa, baik itu di kota Tanjung Merawa, baik itu di pelosoknya gitu, di desa-desa gitu. Ya, artinya kita pengen juga Tanjung Merawa ke depannya punya ikon gitu. Punya ikon yang kita tahu Bandung mungkin ikonnya kota pendidikan atau Paris Van Java atau apa gitu. Kita pengen Tanjung Merawa ini punya identik ikon itu apa gitu. Jadi sehingga orang di luar sana berpikir Deli Serdang Tanjung Merawa nih. Nah, Tanjung Merawa apa itu? Apa yang menjadi ikon di Tanjung Merawa? Misalnya kota aktivis atau apa gitu. Nah, makanya yang disampaikan oleh Pak Kades tadi bahwasanya benar, artinya ayo tunjukkan bahwasanya anak-anak mudanya itu ya benar-benar berkreativitas gitu. Sehingga di luar sana tahu tuh banyaklah di sini talenta-talenta yang luar biasa sih. Jadi yang mau kami pertanyakan, apa harapan buat Cakap-Cakap Tamora? Boleh harapan, pesan, masukan, dan kritikan. Dikritik pun kami siap dari Pak Kades. Harapan untuk Cakap-Cakap Tamora. Ya. Saya punya harapan ketika tadi Bang Dharma di Putroto Suhud menyampaikan Tanjung Merawa harus punya ikon. Ya. Harapan saya tahun depan atau tahun ini minimal. Ya. Ketika orang ingat Tanjung Merawa, langsung tahu, Cakap-Cakap Tamora luar biasa. Amin. Itu dia. Amin. Jadi Cakap-Cakap Tamora ini juga bisa menjadi ikon. Ikonnya Tanjung Merawa, ikonnya Kabupaten Deli Serdang. Jadi harapannya Cakap-Cakap Tamora jangan cukup sampai di sini, dan jangan cuma undang orang-orang yang sukses, tapi juga undang orang-orang yang dalam berproses. Banyak. Naikkan orang-orang yang berproses, juga kaum ibu-ibunya juga, kaum perempuan juga diundang, karena yakin Keren masukan. the power of emak-emak, the power of perempuan juga luar biasa. Dan itu bisa membuktikan Pak Kades juga jadi Kades karena the power of mama dia. Iya, siap. Terima kasih nih Pak Kepala Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percocituan, adik saya juga, keluarga saya juga, Muhammad Arifin. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu ya. Amin. Jangan lupakan kami nih di Tanjung Merawa dan seluruh Kabupaten Deli Serdang karena masih ada kader-kader yang bersama Muhammad Arifin. Siap. Insya Allah kita akan selalu ingat dan nggak akan lupa dengan tangga pertama. Iya. Amin. Ya, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah setia pantengin terus FB-nya Cakap-Cakap Tamora, Instagram-nya Cakap_Tamora. Mungkin apa yang kami cakap-cakapkan pada sore hari ini dapat memberikan informasi, memberikan edukasi kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Merawa dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Saya Dharma Adi Putroto Suhud. Saya Muhammad Arifin. Kami undur diri dari studio Cakap-Cakap Tamora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.